Ini perampokan. Serahkan uangmu sekarang juga kalau tidak mau saya. Maaf Pak, tolong ampuni kami. Kami akan serahkan semua uangnya. Ini ada $1 juta. Silahkan diterima. Hah? $1 juta? Waduh, kebanyakan itu. Saya tidak punya kembalian. Saya minta uang pas saja. $1 ada nggak? Halo Sobat Super, apa kabar? Wih, pasti baik-baik saja. Nah, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, siapa di antara kalian yang pernah ngerampok bank? Ayo ngaku, ayo ngaku, ayo ngaku. Nah, kalau orang ngerampok bank itu pasti nyari duit dalam jumlah yang besar kan, nyari duit jumlahnya banyak, 1 miliar, 2 miliar, $1 juta, 1 triliun, itulah pokoknya. Nah, tapi ini unik. Ada suatu perampokan yang terjadi, perampoknya itu cuma ngerampok $1, Pak. Apa betul? Wih, oke, jadi begini lengkapnya. Check it out. でも、あなたのステータスはかなり高いのよ。 Ya, ini saya sangat antusias menceritakan ini karena ceritanya unik sekali, unik dan menarik dan asik. Nah, pada suatu ketika tersebutlah seorang pendekar yang namanya James Veroni. Aduh, saya nggak tahu bacanya gimana. Pokoknya James Richard Veroni, Veroni aja ya. Kedengaran kampungan dikit nggak apa. James Richard Veroni. Nah, dia ini sehari-hari itu bekerja sebagai tukang delivery Coca-Cola. Dia kerja sudah 17 tahun, Pak. 17 tahun, ih gila. Sudah kaya dong 17 tahun. Tapi beneran kaya? Ternyata enggak, Pak. Dia tetap miskin, sama kayak kamu. Sama kayak saya. Jadi rupanya si James Verone ini nggak ngerti investasi, nggak ngerti nabung. Pokoknya dia 17 tahun udah gali lubang, tutup lubang. Uangnya nggak ada, dia nggak punya asuransi kesehatan. Pokoknya selalu beroperasi di garis merah. Sampai paling parah tahun 2008 dia dipecat. Waduh, bayangkan tidak punya tabungan, tidak punya asuransi kesehatan. Sehari-hari itu dia makan pakai kupon makanan gitu kalau di Amerika. Ini orangnya di North Carolina namanya ya. Jadi sehari-hari itu dia makan pakai kupon makanan untuk orang miskin gitulah, ada pokoknya. Nah, masalahnya dia itu punya penyakit, yaitu dia ada sakit punggung yang kronis. Wih, sakit banget. Ih, kalau saya itu masih mending, punggung itu sakit cuma kalau habis week aja, cuma kalau habis week aja, week aja. Kalau dia ini nggak ngapa-ngapain, nggak week, tetap sakit Pak punggungnya. Bayangkan betapa menderitanya gitu loh. Habis itu dia juga ada cedera di kaki. Nah, kemudian suatu ketika sudah ada sakit, sekarang udah dipecat, nggak punya asuransi kesehatan, miskin, sama kayak kamu. Tambah lagi ada benjolan di dadanya. Benjolan ini kayaknya kanker atau tumor gitu, dan itu sakit banget. Nah, sekarang kan karena kita tahu dia nggak punya asuransi kesehatan dan dia nggak punya uang, nggak punya kerja juga, sama kayak kamu kan. Dia nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke rumah sakit dong mau periksa terus mau perawatan dan sebagainya, nggak mungkin, nggak ada uang Pak. Sama kayak saya. Akhirnya dia punya rencananya itu tadi, ngerampok bank. Cuman nah, kalau orang ngerampok bank itu kan mungkin kita mikir, wah ngerampok bank dapat uang pakai berobat. Ini dia enggak. Dia tuh sadar bahwa dirinya bukan orang yang jahat-jahat banget, bukan orang yang kejam, dan kalau dia ngerampok bank pun juga nggak mungkin berhasil. Akhirnya dia ngerampok bank, tapi dia cuma ngerampok $1 aja, cuma sekedar supaya dia dipenjara. Jadi rencana itu dia dipenjara. Nanti kalau dia sakit di penjara kan dia akan diobati dan itu ditanggung oleh negara. Gitu rencananya dia, Pak. Secara rumus, secara grammar itu sangat benar sekali. Lumayan pinter juga ya, lumayan pinter. Nah, akhirnya dia milih-milihlah bank secara random. Dipilihlah Gastonia Bank namanya. Dia pun datang ke bank itu, dia datang ke teller, dia kasih surat, tellernya, wah, surat cinta Pak.
Bukan. Jadi itu dikasih surat. Suratnya itu istilahnya ini adalah perampokan. Saya bawa senjata. Serahkan uangnya. $1 juta. Bukan $1. Nah, tellernya pun takut kan. Dia mikir ada nggak beres ini. Akhirnya tellernya nelpon polisi. Kalau di Amerika tuh 911, 911, nelpon polisi. Dan yang parah, tellernya itu karena stres, darah tingginya kumat, akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit, Pak. Aduh. Ini udah kayak drama banget. Nah, si James Veron ini cuek aja dia, dibiarin aja dia ke rumah sakit. Dia duduk di sofa dengan tenang nunggu polisi datang. Nah, rencananya kan dia biar ditangkap terus dipenjara kan. Karena menurut perhitungan dia kalau dia dipenjara 3 tahun terus dirawat ya cukuplah untuk sampai sembuh gitu. Nah, rupanya si Veron ini juga punya rencana backup gitu loh. Sebelum dia ngerampok, dia ngirim email ke Gastonia Gazette namanya. Jadi kayak koran lokal di kota Gastonia itu. Nah, dia bilang lah bahwa saya akan merampok bank. Nah, pokoknya ngerampok $1. Pokoknya dia ingin kalau sekarang tuh biar viral ceritanya dia. Nah, dia berharap kalau ceritanya viral kan dia dapat inilah diperhatikanlah kesehatannya gitu. Pokoknya perhitungannya dia karena perampokan itu minimal lah dia dipenjara 3 tahun. Nah, dia udah nggak peduli sama apapun. Tapi sayangnya ternyata dia bukan dipenjara 3 tahun, tapi dipenjaranya cuma 12 bulan. Nah, di penjara itu dia tidak kurang akal. Dia sudah diperiksa lah, cuma belum selesai perawatannya. Dia bahkan bilang kan ada yang karena viral, karena heboh banyak yang mewawancara kan. Dia tuh bilang bahwa nanti kalau keluar dari penjara dia akan ngerampok lagi $1 lagi. Ya harusnya berhenti. Kan ditanya, loh kamu nggak takut? Nggak, saya tidak takut. Ketika kamu tidak sehat, udah nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Bayangkan, kalau dipikir bener juga kan. Uang udah nggak punya, sama kayak saya. Keluarga udah nggak karuan, kemudian asuransi kesehatan nggak ada, yang ada cuma penyakit. Mending sekalian aja hidup di penjara tapi sembuh kan, daripada hidup di luar tapi kesehatan. Daripada hidup di luar tapi nggak sehat gitu loh, dan kesakitan gitu loh. Nah, sekilas cerita ini lumayan lucu ya, tapi kalau dipikir ini kayak ironis gitu loh. Kadang bahkan kayak terasa seperti sebuah satir. Satir itu apa? Bayangkan Amerika itu negara kaya, superpower. Kalau pokoknya negara terkuat di dunia lah. Kok bisa ada rakyatnya tidak punya uang untuk berobat gitu loh. Kalau di Indonesia ya kita kan bukan negara maju banget. Kalau ada orang yang nggak bisa berobat ya kayaknya itu cerita sehari-hari kan. Tapi ini Amerika Pak. Sampai dia harus melakukan kejahatan untuk berobat. Bahkan karena dia aslinya bukan orang jahat. Jadi dia hanya perlu label sebagai orang jahat. Sehingga dia bisa berobat. Terbukti dia cuma ngerampok $1 aja kan. Kalau dia beneran jahat kan sekalian aja ngerampok $1 juta. Biar dipakai berobat masih ada kembaliannya gitu kan. Nah inilah. Kadang-kadang ya dunia ini memang aneh. Dunia ini kadang lucu, kadang kejam, kadang nggak karuan. Jadi kalau ada benang merah atau pesan moral yang ingin ditarik dari cerita ini adalah milikilah asuransi kesehatan. Nah, kebetulan kita punya BPJS. Ya, BPJS memang banyak ininya lah, banyak kurangnya. Tapi murah, Pak. Bahkan kalau kamu sangat miskin, sama kayak saya, sehingga nggak bisa bayar, kamu bisa cari keterangan miskin ke Pak RT, ke lurahan, kemudian BPJS-nya tetap dapat. Iuran BPJS kamu tuh dibayarin sama pemerintah. Ya, kan lumayan toh. Walaupun pelayanannya nggak banyak yang mengeluh lah. Tapi ya namanya juga asuransi murah, masa pingin biar pelayanan yang premium ya nggak bisa Pak. Bangkrut rumah sakitnya. Tapi kan yang paling penting itu kita diobati lah daripada aduh sakit nggak bisa berobat akhirnya gitu loh. Oke, itu aja cerita ini, maunya saya pendek aja tapi ternyata jadinya malah panjang guys. Oke guys, ciao, itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ciao.